Berarti otomatis bagi kamu sendiri rumah kamu tuh di mana, Aldo? Pernah ada fase ya, aku juga krisis identitas. Kayak nggak tahu, jujur aja kayak mau bilang pulang itu nggak tahu pulang Indo kah atau pulang ke Jerman kah, pulang ke Prancis dulu kah. Sekarang sih kalau misalnya mau ditanya lagi, aku ngerasa Tamu Nona kali ini. Selamat datang di Ruang Tamu Nona. Yeay! Hari ini ada narasumber yang sangat spesial, yaitu anak muda dari Indonesia tentunya, asli Indonesia kok. Tapi dia sudah tinggal di Jerman dan sekarang profesinya sebagai engineer, sebagai insinyur lah ya. Wah, kayak sidol anak sekolahan dong. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung kenalan aja. Halo Aldo. Teman-teman kalau boleh tahu nih, aku bikin jadwal sama Aldo tuh sebenarnya agak-agak susah gampang. Ternyata jadwalnya Aldo ternyata panjang banget, banyak banget gitu. Di samping jadi engineer, pekerjaan, konten kreator, terus juga harus bolak-balik kota, Hamburg dan Munster kalau nggak salah ya. Yes. Nanti Aldo cerita gitu kan ya, karena Aldo tidak single lagi. tuh sudah dikasih lihat tuh, ya kan? Maksudnya sudah punya istri dan istrinya sekarang lagi kuliah ya? Ya. Kuliah lagi kan ya? Yap. Aldo beneran asli orang Indonesia? Asli orang Indonesia di Balikpapan. Aso. Tapi lahir? Lahir Jakarta cuma numpang doang. Oh, anak Jakarta ya? Jakarta, Anak numpang Jakarta. lahir, langsung dibawa ke Balikpapan. Aso. Jadi sempat besar di Balikpapan? Ya, technically besarnya Balikpapan doang. Jadi Jakarta itu benar cuma numpang lahir dan keluarga nenek cuma di sana. Tapi besarnya aku 11 tahun sih, apa ya? 11 tahun besar di Balikpapan. Iya. Berarti SD di sana, SD SMP di sana. SMP baru pindah. Baru pindah. Ya, Pindah kemana? pindah ke Prancis. Tuh. Pindah ke Prancis karena ngikutin Orang tua. Jadi, ngikutin mama papa. ya, papa kerja waktu itu di Total, kalau tahu Total oil company. Itu headquarternya kan di Prancis. Jadi ya udah disuruh pindah ke Prancis. Nah itu dulu sedih banget tuh, udah 11 tahun kan, kenal sama banyak orang, langsung nangis mewek banget ya. Itu masih SMP ya? Pas SD kelas 6. SD kelas 6. Itu kayak aduh, udah kenal, udah seru sama teman-temannya, langsung suruh pindah. Tapi ada gambaran nggak sih, kan kamu masih kecil nih, terus zaman dulu kan nggak ada namanya internet ya? Ya, Belum, kalau nggak salah kita belum bisa buka, ya bisa paling buka komputer. pokoknya ada suara, kalau mau buka apa ada suara gitu lah. Oh, Modem pakai modem ya. aha. Terus kamu sempet kebayang nggak sih pindah ke Prancis itu kayak gimana? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Malah sebelum, mungkin beberapa bulan sebelum ke Prancis ya. Ini Aldo dulu dengan sangat bangganya bilang, aku tidak perlu bahasa lain kecuali Indonesia. Aku akan ke Prancis dengan bahasa Indonesia. Terserah gitu kan ya. Iya. Habis itu pas mau di Prancis kan tahu kan mau ke international school. Mulai dah IF. Oke. Ya. Itu karena masih 6 SD kata papa mama kamu ya. Kamu harus belajar bahasa Inggris mau nggak mau karena nanti di international school. Iya, habis itu placement test IF dapatnya paling awal A1. Oke. Malu dong. Oke. Nggak mau dong. Jadi ke Prancis bener-bener nggak, Inggris nggak terlalu bisa, Prancis apa lagi? Terus apa lagi? Iya. Tapi sempet nggak sih kamu pada saat di Prancis itu kayak papa bilang pokoknya suka nggak suka mau nggak mau belajar bahasa Prancis kayak dilesin gitu? Enggak sih, soal Enggak? aku sih bersyukurnya papaku itu yang orang sabar dan pengertian banget. Memang sabar sekali. Kelihatan. Kelihatan. Jadi yang buat disiplinnya itu bukan dari papaku, jadi dari mamaku. Itu kayak gerakan ibu negara ya nggak sih? Masih ingat aku sama sapu lidinya soalnya. Oh ternyata tante Ingrid mana kayak sapu lidi ya? Aku kira tante Ingrid tuh yang kalem, yang paling cuma enggak ya ternyata. Di balik layar. Di balik layar ada. Tapi ya itu juga salah satunya kenapa aku jadi bisa disiplin, karena sapu lidi itu. Terus kamu berapa lama di Prancis? 5 tahun.
5 tahun, berarti itu SMP naik SMA. Atau di Prancis tuh gimana sih Jadi, hitungannya? sebenarnya karena aku dari Indo ke Prancis, aku turun kelas technically. Oke. Jadi yang di Prancis tuh SMP-nya 4 tahun. SMP-nya 4 tahun. Iya. Oke. Jadi kamu masuk ke Prancis atau kamu belajar di Prancis itu dimulai lagi dari SD kelas 6 lah istilahnya. Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang kayak sebelum masuk SMP. Iya. Terus habis itu SMP. Iya. Terus udah kayak gitu dari SMP kamu naik SMA di Perancis atau ke Jerman? Setelah Prancis itu Hah? setelah 5 tahun kontrakku udah habis papa. Oh, papa kamu kontraknya sudah habis. Nah, jadi udah harus pulang. Hah? Dan sebenarnya di balik layar ada ketidakpuasan pas papaku dikirim balik Indo. Oh, berarti kamu bahagia dong di Prancis? Kayak yang, yes, ternyata tidak terasa aku bahagia di sini. Udah kebiasa. Oh, udah kebiasa. Balik lagi udah 11 tahun di balik papan, ketemu Hah? teman seru, Hah? nangis pindah ke Prancis. 5 tahun di Prancis ketemu temen ya seru lah. Oke, oke, Jadi sebenarnya ya mau gimana ya. oke. Terus akhir-akhirnya papaku long story short Hah? cari kerja di Eropa karena dia nggak mau di Indo Oke. dan ketemu di Jerman. Ketemunya di Jerman. Tapi Langsung ini ke Hamburg. lagi di Prancis terus papa, oh kayaknya mungkin diskusi lah ya sama Ya. mama kamu Ya. sama anak-anak yang masih kecil waktu itu. Ya. Mungkin dibilang kayak yang papa kontraknya udah habis nih, kita nggak bakal mungkin di Prancis. Tapi Nah. papa lagi Ya, mencari pekerjaan. my dad is actually a silent hero. Jadi Oh. nggak ada. Oh, nggak ada? Jadi dia kayak berusaha untuk melakukan semua sendiri dan makanya salah satu yang sekarang aku pas ngobrol sama dia tentang kisah Hah? khusus yang tadi kamu bilang. Hah? Aku sih respect ya. Soalnya aku mungkin kamu juga paling kalau ada masalah mau ngomong dong ya. Iya, iya. Keluarin gitu. Iya, betul. Dan mau cari solusi. Dan kalau papaku pas aku nanya, dia berusaha sekuat mungkin untuk semua orang supaya bisa bahagia. So, Akhir-akhirnya dapet pas lagi di Prancis ada interview di Hamburg juga, langsung Aha. kayak fly to Hamburg. aha. Udah akhirnya sepakat mungkin. Oke. Oke, jadi papa mama kamu sepakat untuk pindah ke Hamburg. Kamu sepakat waktu itu? Aku ikut. Aku dulu ngikut aja. Mhm. Dan pas waktu itu ke Hamburg untuk interviewnya papaku, aku Mhm. juga disuruh ikut interview di International School of Hamburg. Oke, karena kan tujuannya kamu mau naik SMA lah ya, Iya, mau naik bener. tingkat. Mhm. Bener. Nah terus dikasih tahu bahwa kalau misalnya mau ikut karena kurikulum beda sama yang di Prancis, Betul. turun kelas lagi. Aha. Prancis udah turun kelas sekali, mau turun kelas lagi, aku bilang tidak akan. Tapi cara pola pikir kamu turun kelas itu biasanya orang Indo doang loh. Ya itu masih, Bener nggak masih sih? ke bawah, Iya nggak masih sih? ke bawah, nggak ada rasa malunya gitu kan. Kesannya kayak turun kelas, padahal kan kalau di sini kamu nggak turun kelas, kamu cuman ya belajar lagi aja, ya nggak sih? Iya, iya. Cuman kan 11 tahun sama orang Indo, Heeh. ada seangkatan, Heeh. udah pada lulus kuliah. Steve, Langsung aku belum ada nanti rasa. pertanyaannya nanti pada saat mereka kuliah bilang, kok dia masih sekolah-sekolah ya? Itu dia. Nanti yang lainnya pakai toga-togaan atau gimana? Kok lu masih sekolah-sekolah aja sih dok? Bener. Gitu kan? Jadi makanya egoku bilang nggak mau, aku mau coba di Indo deh. Jadi kamu balik? Jadi aku sendiri balik. Sendirian balik? Sendirian balik. Oh, agak-agak ngotot ya? Iya, agak-agak ngotot. Mama papa nggak terlalu suka, tapi karena di Sentul ada Hah? nenek. Oh, Jadi gitu. katanya ya oke lah, nggak apa-apa. Udah kamu tinggal sama nenek aja sekolah di sana. Iya. Jadi kamu pulang gitu. Jadi aku pulang sendirian, technically SMA 2 tahun itu aku sendirian di Sentul. Oke, Sama di nenek. sama nenek. Jadi kamu mama papa dan kakak kamu di Hamburg Ya, dan kamu ada di Sentul. benar. Tapi pada saat kamu mengenyam bangku SMA di International School juga ya, Ya. kamu pernah punya kepikiran nggak? Kayaknya gue bakalan balik lagi nih ke Perancis atau enggak? Kayaknya gue nggak mau deh ikut papa aku titik di Hamburg, gue maunya di Indonesia. Atau memang kamu sudah punya, sukun masa depan aku kayaknya tetap balik Hamburg deh. Gimana waktu itu cerita pas masih SMA lah ya? Sekilas pernah mau kembali ke Prancis karena udah ada teman kan. Oh, Nah, sekilas mau. heeh. Cuman akhir-akhirnya karena ngelihat papa di Hamburg, Heeh. mama di Hamburg, Heeh. kakak juga di Hamburg, Heeh.
kayaknya odds-nya itu langsung kayak ya nggak mungkin lah ke Perancis, ngapain kamu sendirian nyari makan di mana dan lain-lain. Ya udah, the best option ikut aja ke Hamburg. So, jadi kamu berarti pada saat kamu lagi SMA nih, lagi belajar, kamu udah tahu bahwa kalau kamu pindah ke Hamburg, otomatis kamu menemui bahasa baru lagi. Atau kamu enggal waktu itu? Sebenarnya nggak kepikiran jujur ya. Oke, kepikiran ya? Kayak ada tahu, ini bakal bahasa baru. Tapi Kan udah bodo amat Perancis ya. kan? Bener, dia kan udah Perancis. Perancis udah pernah nih bahasa Jerman, bahasa lain ya udahlah. Nggak kepikiran jujur aja. Prancis yang begitu aja, santai kok. Apalagi cuma Jerman. Iya, Gitu nggak sih? bilangnya gitu sok-sok bisa bahasa Perancis, padahal cuma bisa order Subway doang. Oh, sampai bonjournya gitu. Iya, bener. Oke, sampai di Hamburg, otomatis kamu sudah lulus SMA ya? Iya. Dari sekolah international school. Kalau begitu, kamu mau masuk universitas melalui Stuttgart dulu atau enggak? Official atau gimana nih? Ya aku nanya aja, jadi waktu itu kamu butuh Stuttgart nggak? Dulu technically nggak butuh Stuttgart, Oke. mau. Tapi mau. Tapi mau. Jadi karena- ceritanya gimana? Jadi ceritanya kan ya bahasa cuma belajar di Gute kan ya. Oh, jadi kamu sempat belajar bahasa Jerman di Gute? Iya di Indo. Sampai level? B1. Itu syarat utama karena mama papa kamu di sini? Jadi atau memang kamu mau belajar aja karena mau kuliah di Jerman? Itu karena aku ada dua. Karena emang aku ambilnya visa student. Oh gitu, jadi malah kamu ambilnya visa student? Benar. Aku ambil visa student, Mhm. cuman bedanya aku nggak perlu block account, aku dapat jaminan. Paham. Ya, nah, Mhm. karena visa student aku juga perlu distance waktu itu B1. Oke. Kalau boleh tahu itu tahun berapa ya, Aldo berarti? Itu tahun 2000, ke Jerman tahun 2014 Desember. Oke, itu sudah butuh B1 ya? Ya. Oke, terus akhirnya kamu belajar di Gute? Aku belajar di Gute di Menteng. Iya, aku juga di sana. Kayaknya Gute cuma ada satu doang di Jakarta itu. Ya itu doang ya. Emang kisah-kisah. Oke, semua perjuangan Gute di situ ya, benar-benar. Oke, nah otomatis berarti kamu waktu itu Bogor Menteng dong? Benar. Itu juga kisah itu. Oh gitu? Ya. Jadi patokannya jam 5. Kalau jam 5 kurang dikit, Hah? nyampe jam 6. Oke, Jamnya kurang lebih dikit, kena macet. nyampe jam 8. Telat kelas. Nanti kenanya di Cibubur kan? Iya. Lanjut aja. Itu dia. Benar. Iya betul. Jadi pasti yang nonton juga tahu ya, itu udah jalur kiamat gitu. Kalau kata papaku bilang berangkat nggak sekarang nggak gitu. Nggak mau pak, nggak mau berangkat pagi. Kan gue kalau mau berangkat pagi kata papa gue bilang nggak apa-apa, temenin Mas Sugi nyapu. Jadi gitu maksudnya temenin yang tugas kebersihan nyapu gitu supaya papa nggak kena yang di macet itu. Iya. Nah terus akhirnya kamu ke Jerman dengan bekal B1. Ya. Terus ceritain yang pas kamu di Stuttgart itu. Jadi mau kan? Mau. Karena kan B1 udah punya. PD. PD sih ya dalam prestasi oke ya. Iya. Terus pas nyampe Jerman mau pesen Subway sama persekretanya pesen Subway nggak bisa. Kan dia bingung. Terus dia ngomong mau beli supermarket, aku nggak ngerti apa-apa. Oke. Karena itu aku langsung mikir ya kenapa nggak Stuttgart kan? Oke. Orang-orang Indo yang lain juga Stuttgart, mungkin juga teman lah di sana. Kayak pertukaran budaya kan ya? Iya, kayak gitu. benar. Nah, Terus? belajar matematika pakai bahasa Jerman. Ah, Seru tuh. betul. Ya kan? Nah, terus tuh udah apply, ditolak. Oh ya? Ditolak. Alasannya ditolak kamu nanya nggak? Iya, aku nanya, kenapa nggak bisa? Karena kamu udah punya international school, ijazah international school, kamu bisa langsung masuk uni. Ngapain kamu sekolah? Ngapain kamu di sini? Dulu kan masih timid ya. Jadi kayak ya udah deh, coba cari ada yang lain untuk international school, international school yang lain lah. Ya udah, coba cari-cari lah. Oke. Tapi akhirnya kamu nggak jadi masuk Nggak jadi. sekolah. Nggak jadi. Padahal udah pengen banget ya. Pengen banget. Karena di dalam waktu itu ada di episode bersama dengan Daniel menceritakan kalau di Stuttgart itu sebenarnya adalah banyak anak-anak yang mau kuliah di Jerman dari negara lain yang tidak memiliki ijazah internasional. Jadi otomatis mereka kayak harus
integration dulu ya, belajar integrasi dulu budaya Jerman, plus di situ juga sebenarnya belajar bahasa Jerman, dan kamu nggak akan menemukan orang Jerman di situ tentunya, kecuali orang Jerman itu lahir besar di negara lain. Ya itu dulu. Kalau mereka sekolah di negara lain, jadi masuk lagi ke situ. Ya. Aldo pengen, tapi katanya ini nggak bisa. Ijazahnya udah internasional. Tuh pintunya tutup. Nah, jadi kamu waktu itu kuliah di Hamburg, kuliahnya di mana? Kuliah di HAW Hamburg, itu Oke. Hochschule Angewandte Wissenschaft Hamburg di Berlin-Tor. Quite center. Oh iya Berliner-Tor. Ya. Oke, cool. Jadi kamu kuliah di situ pakai bahasa Inggris apa bahasa Jerman? Bahasa Jerman, nah itu juga tuh, kan mau kalau nggak bisa bahasa Jerman kan? Ya, sebenarnya kan untuk belajar Untuk mungkin belajar. ya. Langsung untuk uni, bukan B1 dong, Iya. C1 untuk mau langsung uni, Oke. tanpa Stuttgart. Oke. Ya udah, cari deh. Aku bisa ambil di mana C1 yang ada ijazahnya. Ya buta lagi. Gitu lagi. Iya. Nah, ya udah coba ke buta lagi, padahal sebenarnya aku udah punya C1, cuman ijazahnya kan nggak diterima untuk uni kan. Yang diterima cuma TESDAF atau buta gitu. Ya, aku udah punya C1 yang nggak diterima, ya mau nggak mau aku ngambil ijazah yang bisa diterima uni supaya bisa ke uni dong. Ya udah ngambil aku C1 2 kali. Oke. Tapi bagus dong. Jadi katanya kan dengar dari B1 ke C1 juga nggak mudah kan ya? Banget. Karena kamu kan anak kayak aku dulu udah belajar A2 sampai sini aku turun lagi jadi A1. Karena mungkin ya di sini standarnya mungkin beda lah ya. Atau memang otak aku waktu itu hilang pas lagi di pesawat Emirates kan. Jadi pas udah sampai sini kok bahasa Jerman gue hilang nih. Kemana nih? Cuman taunya mid counter gitu. Whatever happens in Emirates stays in Emirates. Iya kan gitu. Oke, jadi kamu ambil C1 terus kuliah. Ambil apa, jurusan apa? Bachelornya ambil mechatronics. Bachelornya mekatronik. Ya. Apa itu? Mechatronics itu gabungan dari mekanik, elektronik, dan informatik. Oh, Nah cool. itu juga kan dulu kan cuma tahu insinyur kan. Mau insinyur, terus terpilih insinyur apa? Mana aku tahu insinyur apa. Kebetulan kayaknya waktu itu Iron Man baru keluar. Oh gitu. Iron Man baru keluar. Inspirasinya dari Iron Man karena mekanik doang. Mobil, aku mikirnya mechanical engineering mobil. Gak mau aku mobil doang, aku mau kayak Iron Man, keren tuh. Adanya apa? Mechatronic. Oke tuh. Kayaknya bentar lagi gue mau bikin Iron Man nih, Iron Man Hamburg kan kayak gitu. Maunya itu asal mulanya langsung ditampar. Tampar, bangun. Jangan banyak menghayal. Oke, tapi kamu punya cita-cita insinyur terinspirasi dari mana? Jujur, inspirasinya karena papaku juga insinyur. Dari awal itu udah tau lah suka matematika, fisika, dan seru aja diajarin sama papa. Oh, kamu pintar ya, suka matematika, fisika, Ya, gitu kan ya. ya. Berarti papa kamu juga pintar ya, bisa matematika, bisa fisika. Ya. Jarang loh orang yang suka itu. Ya. Itu mata pelajaran yang bukan hal yang kayak aku suka matematika, fisika itu jarang gitu. Iya sebenarnya. Aku sukanya olahraga. Oh dulu aku beda, aku dulu nggak suka olahraga karena aku Berbadan besar. Yes. Jadi aku emang akhir-akhirnya ya suka lah yang bisa apa matematika, ya udah suka matematika dan fisika. Oke. Terus kamu ngambil bachelor, kamu lanjutin lagi memang? Ya. Oh. Waktu itu karena ditampar itu. Karena mekatronis kan maunya Iron Man, kalian mau bikin apa? Terus pas sudah semester 6, udah mau lulus tuh, udah mau nulis tesis, masih bingung. Oh kerja, ngapain ya? Masih bingung gitu kan. Mau bikin Iron Man, tapi kerja aja nggak tahu mau ngapain. Nah, ya udah langsung. Ya udah deh, mana tahu juga nanti bisa kontribusi apa. Aku mau ngambil master. Oke. Niat belajar kamu cukup besar sekali ya, hebat loh. Karena jujur aja karena takut, malu, nggak tahu mau ngapain kan. Kalau misalnya aku masuk ke dalam dunia kerja tanpa tahu aku mau kerjanya kayak gimana, bisa kontribusi apa, aku nggak mau. Oke, cool. Berarti secara harfiah atau secara aku simpulkan, kamu berarti merasa nyaman dong tinggal di Jerman atau di Hamburg? Ya, sekarang nyaman banget.
Kalau mau dibandingin dengan yang waktu itu di Prancis, enakan Prancis atau Jerman? Prancis. Soalnya itu patiserinya. Kok beda dengan di Jerman sama di Indo nih? Iya, kenapa di sini kayak kering semua ya? Tapi kalau misalnya hidup enak di sini sih. Enak di sini. Di sini. Apa sih yang membuat kamu kalau dibilang kangen sama Prancis? Apa? Orangnya terbuka. Orangnya terbuka. Mungkin karena aku waktu itu dulu bukan di Paris, tapi di kota lebih kecil. Mungkin ada Oh. efeknya juga ya. Bisa Jadi benar-benar. orang-orangnya lebih terbuka, lebih bisa ngomong, bicara strangers. So, terus mungkin mudiannya tuh nggak semudi di sini. Kalau Di sini. jujur-jujur aja guys ya, di sini pokoknya mudinya tergantung dengan waiter. Waiter lagi bagus, yang lewat juga sambil gas itu sambil bilang, Iya. coba dingin, mau ke? Termasuk saya sih. Dulu gue masih kayak yang senyum, terus suami aku bilang gini, kamu ngapain senyum-senyum kok? Tenang aja. Tapi sekarang kalau udah musim dingin beneran mengkiut gue. Oke, tapi kalau dibilang kamu otomatis kamu pernah punya pengalaman tinggal di Prancis, sekarang di Jerman, di Indonesia. Dan kamu berdarah Indonesia kan ya otomatis. Balikpapan, terus mama papa juga Indonesia ya kan. Ada ya hal yang kamu kangenin nggak sama Indonesia? Makanan. BTW. Siapa yang gak kangen makanan Indonesia, guys? Iya, bener gak sih? Iya gak sih? Kamu dulu pas masih SD suka jajan gak sih? Jajan batagor, somai kayak gitu? Somai, batagor, Balikpapan namanya Salome, tau gak Salome? Nggak tahu apa. Itu mirip-mirip cireng. Mirip-mirip cireng, ha? Cireng, cuman khas banget. Kita, kalau orang Jakarta kayaknya bilangnya lem. Oh, jadi kamu kalau misalkan balik ke Indonesia yang kamu cari jajanan-jajanan kayak gitu? Sekarang kalau balik ke Indonesia, paling pertama aku catat pempek. Pempek? Pempek. Iya sih emang bener ya, apalagi pempek yang beneran cukonya tuh asli. Kalau ditanya arti rumah buat Aldo gimana? Karena kamu pernah tinggal di Prancis, pernah juga lahir di Indonesia, sekarang di Jerman, dan kau bahasa di rumah masih bahasa Indonesia kan? Indonesia. Berarti otomatis bagi kamu sendiri rumah kamu tuh di mana, Aldo? Pernah ada fase ya, aku juga krisis identitas. Kayak nggak tahu, jujur aja kayak mau bilang pulang itu nggak tahu pulang Indo kah atau pulang ke Jerman kah, pulang ke Prancis dulu kah. Sekarang sih kalau misalnya mau ditanya lagi, aku ngerasa malah tempat rumah itu bukan fisikal lagi. Bukan fisik lagi, lebih ke arah di mana tempat aku ngerasa nyaman, di mana sekarang apalagi ya istri, di mana istri berada itulah rumah. Asik, di mana istri berada, di situlah rumahku. Asik. Iya, jadi emang pertanyaan sulit. Kalau sekarang aku jawabnya itu. Oke. Jadi kamu nggak bilang kayak mau pulang Indo, nggak bisa dibilang pulang ya? Liburan malah sekarang. Liburan, bilangnya liburan ke Indo. Iya. Kalau pulang ke Indonesia, kamu ketemunya berarti sama siapa? Kalau ke Indonesia, aku masih punya banyak teman dari SMA kan. Jadi biasanya aku ke keluarga, ke teman-teman. Udah gitu aja sih. Gitu. Ya. Tapi literally mama papa ada keluarga lain nggak selain mama papa yang ada tinggal di Hamburg? Sama kokoh ya? Yang di Jerman atau di Jerman? Oke, Jerman deh. Ada. Kita punya, bisa dibilang ibu permandianku atau tantenya, sepupunya mamaku, itu dari dulu di Jerman, di Saarbrücken. Oke. Ya. Jadi kamu ada beberapa keluarga di sini ya, dan tante kamu punya anak, jadi otomatis banyak keluarga, lumayan lah ya, setidaknya nggak hanya mama, papa, dan koko ya. Benar. Oke, dan sekarang istri juga di sini. Di sini. Oke. Nanti kapan-kapan diundang ya di ruang tamu. Siap. Ya kan? Siap. Nah, jadi kan kita pengen tahu nih gimana ketemunya, karena istri juga orang Indonesia kan? Iya. Istri juga orang Indonesia. Terus kuliah di sini juga. Jadi kemarin nikah, udah berapa lama menikah? Sekarang 2022, jadi sekarang 4 tahun. Tahun keempat ya? Tahun keempat berarti. Ya. Oke, cool. Mantap. Tadi kita udah nanya tentang arti rumah. Sekarang karirnya. Karir sebagai insinyur. Oke, sudah bekerja? Sudah. Jadi setelah selesai master, untungnya
Yuk ikutan giveaway Ruang Tamu Nona. Caranya gimana? Gampang banget. Yang pertama, jangan lupa subscribe channel Ruang Tamu Nona, like video giveaway ini, dan follow Instagram Ruang Tamu Nona. Tonton salah satu episode di Ruang Tamu Nona, tulis di kolom komentar hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari dari narasumber di Ruang Tamu Nona. Kedua, beri pertanyaan yang ingin kamu tanyakan kepada tamu berikutnya. Ada 2 pemenang, masing-masing mendapatkan Rp100.000. Pengumuman pemenang akan diumumkan di episode ke-12. Episode ke-12 masih bersama dengan Aldo yang ngebahas tentang burnout di Jerman. Pokoknya seru banget. Jangan lupa ikutan ya.